Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardianti dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 3. Di sini saya akan melakukan pembahasan soal materi tentang tumbuh dan berkembang dan metabolisme enzim. Yang pertama yaitu pembahasan soal tentang tumbuh dan berkembang. Soal yang pertama yaitu perhatikan gambar penampang membujur ujung akar di bawah ini. Bagian akar nomor 2 adalah, yang pertama, akar nomor 3 itu merupakan daerah pematang atau diferensiasi. Yang nomor 2 itu adalah daerah pemanjangan dan yang nomor 1 adalah daerah pembelahan. Maka jawaban yang benar adalah daerah pemanjangan atau D. Soal selanjutnya yaitu kalin merupakan suatu hormon yang dapat merangsang pembentukan organ tubuh tumbuhan. Berdasarkan organ tubuh yang dibentuknya, filokalin dan antokalin secara berurutan berfungsi merangsang pembentukan organ. Kalin memiliki 4 jenis hormon, yaitu yang pertama risokalin pembentuk akar, kaulokalin pembentuk batang, filokalin pembentuk daun, dan antokalin pembentuk bunga. Maka jawaban yang benar adalah daun dan bunga atau A. Soal selanjutnya, nomor 3. Dari gambar di atas, tipe perkecambahan dari gambar di atas merupakan tipe perkecambahan tersebut dapat kita temukan juga pada tanaman. Jenis tanaman di mana kotiledonnya berada di atas tanah disebut juga tanaman epigeal, atau tanaman ini biasa ditemukan oleh tanaman berkeping 2. Maka jawaban yang benar adalah A. Kapri. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar. Tampak pada gambar terjadi pertumbuhan memanjang dari epikotil sehingga menyebabkan plumula keluar dan menembus pada kulit bijinya yang nantinya akan muncul di atas tanah. Sedangkan kotiledonnya masih berada di dalam tanah yang disebut perkecambahan. Kotiledonnya masih berada di dalam tanah, yaitu hipogeal. Maka jawaban yang benar adalah C. Soal selanjutnya. Suatu tumbuhan dapat dinyatakan dengan hal berikut kecuali. Pertumbuhan adalah suatu kegiatan semakin bertumbuh besar dan banyak tumbuh sel dan merupakan proses yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk asalnya. Maka jawaban yang benar adalah sel semakin membesar, benar. Bertambahnya banyaknya sel-sel, benar. Penambahan panjang sel-sel tubuh, benar. Merupakan proses yang bersifat reversibel, salah ya. Yang E, penambahan substansi sel, benar. Maka jawaban yang tepat adalah D. Merupakan proses bersifat reversibel. Reversibel itu merupakan sifat dari perkembangan. Selanjutnya kita akan membahas soal materi tentang metabolisme enzim. Soal yang pertama yaitu enzim bekerja seperti gembok dan anak kunci. Inhibitor merupakan salah satu pengganggu aktivitas enzim. Salah satunya adalah inhibitor kompetitif. Inhibitor ini akan mengganggu karena dapat inhibitor kompetitif seperti yang dilihat pada gambar yang ini. Inhibitor kompetitif yaitu inhibitor di mana inhibitor ini memblokir sisi aktif enzim, di mana dia menggantikan posisi si substrat, sehingga ini membuat substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim, sehingga si substrat dan si enzim tidak dapat saling berikatan. Maka jawaban yang tepat adalah B. Menepati sisi aktif enzim. Selanjutnya,
Pernyataan tentang metabolisme. 1 merupakan proses metabolisme. 1 merupakan proses eksergonik, 2 merupakan proses endorgonik, 3 pemecahan molekul air oleh cahaya, 4 asam pifurat menjadi asetil koenzim A, 5 reaksi dehidrogenasi dan dekarboksilasi, 6 perputaran elektron yang dihasilkan dan ditangkap akseptor. Pernyataan tentang katabolisme. Katabolisme itu merupakan proses eksergonik, betul ya? Betul. Terus yang kedua merupakan proses endorgonik, bukan. Pemecahan molekul oleh cahaya. Cahaya ini berarti fotosintesis yang dilakukan oleh anabolisme, berarti bukan. Yang 4, asam pifurat menjadi asetil koenzim A. Betul, ini terjadi di proses respirasi aerob di katabolisme. Oke, selanjutnya reaksi dehidrogenasi dan dekarboksilasi ini juga betul. Selanjutnya perputaran elektron yang dihasilkan tangkap sektor, tidak ya. Maka jawaban yang benar adalah 1, 4, dan 5 atau B. Soal selanjutnya. Ragi Saccharomyces sp dalam keadaan tanpa oksigen dapat melakukan proses fermentasi. Produk fermentasi yang dihasilkan adalah Ragi Saccharomyces sp merupakan proses fermentasi alkohol, di mana fermentasi ini adalah pengubahan glukosa menjadi etanol, karbon dioksida, dan ATP. Maka jawaban yang benar adalah A. ATP, etanol, dan karbon dioksida atau CO2. Oke, soal selanjutnya. Proses glikolisis menghasilkan 2 asam pifurat, 2 NADH, dan 2 ATP. Asam pifurat yang dihasilkan oleh proses glikolisis tersebut akan memasuki tahap. Ini adalah proses tahap-tahap pada respirasi aerob. Respirasi aerob yang pertama glikolisis, selanjutnya setelah glikolisis itu adalah tahap dekarboksilasi oksidatif yang terjadi di mitokondria. Asam pifurat ini pada tahap dekarboksilatif oksidatif ini akan menjadi asetil koenzim A. Berarti jawaban yang benar adalah E. Soal selanjutnya. Reaksi terang menghasilkan 2 zat penting yang akan digunakan dalam reaksi pembentukan glukosa. Hasil dari reaksi terang yaitu ATP, NADPH, dan oksigen yang dilepaskan ke udara. Berarti dengan kata lain, 2 zat penting yang digunakan dalam reaksi pembentukan glukosa di reaksi gelap adalah ATP dan NADPH. Jawaban yang benar adalah D. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.